Dilansir dari Zona Jakarta, Indonesia diketahui telah memesan 42 unit jet tempur Rafale dari Perancis. Guna mengakuisisi jet tempur buatan Dassault Aviation tersebut, Indonesia menggelontorkan dana sebesar 8,1 miliar dolar Amerika. Dan kini kesepakatan Indonesia untuk membeli Rafale telah mendapat sorotan publik. Hal itu terjadi setelah Pakistan menembak jatuh 3 pesawat Rafale yang dioperasikan oleh India pekan lalu. Melansir dari laman Tribun.com, pada tanggal 7 Mei, Angkatan Darat Pakistan melaporkan jatuhnya 5 pesawat tempur India termasuk 3 Rafale. Dalam pertempuran udara yang berlangsung, jet tempur J-10C buatan Cina turut terlibat. J-10C yang dilengkapi dengan rudal jarak jauh PL-15 mengalahkan jet tempur garis depan buatan Prancis milik India. India belum secara resmi mengonfirmasi kehilangan tersebut. Namun, Marsekal Angkatan Udara India Aka Bharti mengatakan kepada pers, kehilangan adalah bagian dari pertempuran, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Dan seorang pejabat intelijen senior Prancis yang tidak disebutkan namanya yang mengonfirmasikan hilangnya 1 Rafale milik India. Ia menggambarkannya sebagai kemungkinan kerugian tempur pertama dari pesawat canggih tersebut. Insiden itu memicu kekhawatiran di berbagai negara pengguna, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi sorotan mengingat pengadaan Rafale merupakan bagian penting dari agenda modernisasi pertahanan nasional yang lebih luas. Meski muncul respon keras dari sebagian pihak, pejabat tinggi Indonesia tetap menunjukkan sikap tenang dan komitmen terhadap kebijakan yang telah diambil. Anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, Dev Laksono menyatakan, klaim yang belum diverifikasi dari zona konflik tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar dalam menilai efektivitas atau kegagalan suatu sistem persenjataan. Ia menambahkan, bahkan jet paling canggih seperti F-16, F-A-18, dan F-22 Raptor pun pernah mengalami insiden tertembak jatuh, atau jatuh karena kondisi taktis tertentu. Oleh karena itu, performa Rafale tidak bisa diukur hanya dari satu insiden yang bahkan belum sepenuhnya terkonfirmasi. Namun meski demikian, Laksono mengakui bahwa episode tersebut menawarkan dasar yang sah dan konstruktif untuk evaluasi. Dan para pakar pun menyuarakan sentimen yang sama. Adi Priyamariski, seorang peneliti di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam Singapura mengatakan, Rafale adalah salah satu jet tempur terbaik di dunia saat ini. Ini bukan hanya tentang membeli platform canggih, tetapi Anda juga memerlukan penguasaan atau pengetahuan untuk mengoperasikan platform tersebut. Awal tahun ini, Marsekal Madya TNI Angkatan Udara Muhammad Tony Harjono mengonfirmasi bahwa 6 unit Rafale pertama Indonesia akan dikirimkan antara Februari dan Maret 2026. Pelatihan bagi pilot Indonesia di Perancis dijadwalkan pada bulan Juli, dan infrastruktur termasuk simulator dan hanggar pintar sudah dikembangkan di Pangkalan Angkatan Udara Rusmin Nurjadin di Riau. Menurut Laksono, Rafale sangat penting untuk menjaga wilayah Indonesia yang luas, dan akan meningkatkan interoperabilitas dengan sistem radar, rudal, dan pertahanan udara yang ada. Ia menambahkan, bahwa kesepakatan tersebut mencakup transfer teknologi dan dukungan logistik melalui kontrak antar pemerintah, yang menurutnya, relatif lebih stabil daripada pembelian dari sumber lain. Selain kemampuan pertahanan, kesepakatan Rafale telah memperkuat hubungan antara Indonesia dan Perancis. Melansir dari laman France24.com, Presiden Prancis Emmanuel Macron diperkirakan akan mengunjungi Indonesia pada tanggal 27-29 Mei, untuk memperdalam kerjasama dalam pertahanan, ekonomi, sains, dan budaya. Kunjungan ini menyusul kunjungan Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu pada bulan Januari, yang menghasilkan kesepakatan tentang latihan gabungan dan pertukaran personel. Secara paralel, Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Boeing, untuk mengakuisisi hingga 24 unit jet tempur F-15EX, yang menandakan niatnya untuk memodernisasi armada yang masih bergantung pada F-16 yang sudah tua dan Sukhoi Rusia. Buku pesanan Indonesia pun sangat menarik perhatian. Tak hanya Rafale dan F-15EX,
Indonesia masih terlibat dalam beberapa kesepakatan untuk memodernisasi militernya. Termasuk 2 kapal selam Scorpène, kapal patroli lepas pantai dari pembuat kapal Italia Fincantieri, 5 pesawat angkut Super Hercules, 2 pesawat angkut dan pengisian bahan bakar udara A400M, rudal anti kapal, dan sistem radar baru. Di medan perang udara modern, jet paling kuat belum tentu menang. Yang menang adalah yang punya sistem tempur terintegrasi. Contohnya terlihat jelas dalam konflik India-Pakistan. Saat India mengerahkan jet tempur canggih seperti Su-30 MKI dan Rafale, keunggulan teknologi semata pun tak cukup. Meski jet-jet ini punya avionik mutakhir dan rudal jarak jauh, efektivitas tempur mereka sangat bergantung pada jaringan sistem tempur yang terkoordinasi, radar, satelit, sistem peperangan elektronik, dan komando terkendali real-time. Saat India melakukan serangan udara ke Balakot pada 2019 lalu, bukan hanya jet yang berbicara, akan tetapi pesawat pengintai, UAV, radar darat, hingga sistem peperangan elektronik bekerja dalam satu jaringan informasi. Hasilnya, kesatuan aksi yang cepat, presisi tinggi, dan efek strategis yang maksimal. Sebaliknya Pakistan mengandalkan jet JF-17 yang lebih ringan, namun ditopang oleh jaringan pertahanan udara yang solid dan kemampuan peperangan elektronik. Mereka menembak pesawat India yaitu MiG-21. Tapi pertanyaannya, apakah itu kemenangan taktis atau sekadar kemenangan simbolik? Kini medan tempur udara bukan lagi soal siapa lebih cepat atau kuat, tapi siapa lebih terhubung, lebih cerdas, dan lebih adaptif. Jet canggih hanyalah senjata. Tanpa sistem tempur terintegrasi, mereka hanyalah tombak di era drone dan data link.